guys, kembali lagi di Cihoy Podcast, tempat ngobrol santai seputar algoritma. Nama saya Tias Badansyah. Kita akan membahas seputar algoritma backtracking bersama narasumber kita, Nova Ginanjar. Mari kita sambut saja narasumber kita sekarang juga. Nova, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Tias sendiri? Baik sih, baik. Ini Pak, kita kan mau membahas seputar algoritma backtracking ini. Lebih baik Nova memperkenalkan diri terlebih dahulu ke penonton setia. Boleh. Ya, perkenalkan, saya Nova Ginanjar Ahmadullah dari mahasiswa dari Universitas 11 April Sumedang ya. Oke, Pak. Dari sini gimana? Dari mana? Saya itu berangkat sebenarnya dari Subang ya. Wah, kemarin tuh. Ya langsung pulang dulu sebetulnya kemarin tuh. Nah, dari Subang naik angkot ke sini. Nah, dari Sumedangnya baru naik Gojek ke sini. Iya, berapa tuh naik Gojek ke sini? Kalau dari kampus ke sini itu sekitaran 12.500-an, tapi karena ada diskon jadinya cuma 10.000 aja. Murah sekali. Iya. Lumayan sih. Oke, Pak. Gimana kita langsung ke materi aja nih? Boleh. Oke. Ini ada pertanyaan dulu. Yang pertama, gimana ya ini algoritma backtracking ini? Cara bekerjanya atau gimana? Sebelumnya saya jelaskan dulu, disclaimer dulu sedikit ya. Jadi yang akan saya jelaskan itu cuman dasar-dasarnya aja, dasar teorinya. Jadi tidak sampai ke pendalaman dari backtracking ini. Nah, backtracking sendiri itu punya nama lain atau nama Indonesianya gitulah. Nah, namanya ini adalah algoritma runut balik. Runut balik. Nah, algoritma ini sebetulnya udah lama ditemukan nih, udah lama dibuat. Jadi pertama kali dibuat itu tahun 1950. Nah, nama penemunya itu D.H. Lehmer. Jadi beliau itu termasuk ke dalam bukan matematikawan ya, masuk ke era komputasi pertama. Nah, untuk penjelasan secara umumnya, karena D.H. Lehmer ini kalau nggak salah itu cuman konsepnya aja, tidak dijelaskan definisinya. Nah, ada yang mendefinisikan, menyederhanakan, mengumumkan penjelasan dari algoritma backtracking ini, yaitu ada R.J. Walker, Golem, sama Baumert. Nah, algoritma ini sebetulnya hampir sama dengan algoritma brute force, di mana algoritma ini akan mencari segala kemungkinan yang ada ya. Nah, lalu apa bedanya dengan algoritma brute force gitu kan? Iya, pasti. Nah, kalau algoritma brute force itu mencari segala kemungkinan yang ada. Nah, si backtracking ini menggunakan satu sistem pohon solusi namanya. Jadi satu konsep pohon solusi gitu. Nah, pohon solusi ini mirip-mirip dengan algoritma DFS. Wah, apa tuh algoritma itu? DFS itu Deep First Search. Deep First Search. Oke. Itu apa itu maksudnya? Deep First Search itu? Bukan Deep First Search. Sorry. Deep Field Search. Jadi ya sama-sama. Kurang lebih sama lah kayak backtracking. Nanti ada penjelasan lebih mendalamnya. Oke. Itu termasuk cara kerja nggak? Nah, kalau untuk cara kerjanya, saya jelaskan dulu. Kalau algoritma brute force misal kayak gini. Algoritma brute force itu kan mencari segala kemungkinan yang ada. Misal kita analogikan gembok angka yang perlu 4 pin untuk membukanya. Nah, kalau misal kita pemiliknya atau kita yang ngesetnya kan pasti tahu ya berapa kombinasi untuk membuka gemboknya nih. Misal kombinasinya itu 1, 2, 3, dan 4. Tapi gimana kalau kita tidak tahu kombinasinya? Nah, salah satu caranya itu dengan mentes atau mencoba setiap kemungkinan yang ada. Jadi misal dari 0000,
0001, 0002, seterusnya sampai ke 1, 2, 3, dan 4, dan akhirnya terbuka. Nah, untuk di FS sendiri, di FS itu sama menggunakan pohon solusi, cuman bedanya sebelumnya nih. Untuk pohon solusi, pohon biner ini ada 3 komponen utama. Ada simpul, bukan komponen. Jadi ada simpul akar, simpul batang, dan simpul daun. Wah, bisa jelasin nggak itu satu persatu? Nah, kalau simpul akar ini jadi yang paling atas tuh, yang dia nantinya akan punya batang. Nah, batang-batang ini kalau misal beranak, ada childnya gitu. Nah, si childnya yang tidak punya child lagi dinamakan simpul daun. Gitu ya. Nah, kalau di FS ini jadi dari atas, misal ke bawah nyari terus gak ketemu, dia bakal balik lagi ke atas, ke akar, ke simpul akar tadi. Orang tuanya ke parentnya. Jadi gak gimana ya, gak balik ke poin sebelumnya, tapi langsung ke akar, ke parentnya. Nah, untuk backtracking sendiri atau runut balik, bedanya itu ada sistem pruning. Wah, apa itu pruning? Apa? Pruning itu pemangkasan kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi pemangkasan ini, misal ada suatu pohon solusi 1, 2, 3, 4. Nah, di 2 ini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 misal gitu kan. Nah, kita ingin mencari 6, solusinya 6 misal yang dicari itu. Maksudnya angka yang dicari? Angka yang dicari. Okay. Angka yang dicari itu misal 6, misalkan 6. Nah, cabang-cabang yang lain itu karena tidak ditemukan akan dipangkas. Jadi solusinya itu langsung dari 1 langsung ke 2, nah baru ke 5. Nah, karena 5 ini bukanlah solusi yang kita cari, jadi poin 1 dan poin 2 itu sudah disimpan. Jadi poin 1, poin 2 sudah disimpan. Nah, ketika poin 5 bukanlah solusi yang kita cari, dia akan balik ke poin 2, barulah ke poin 6. Jadinya seperti mempersingkat gitu lah. Oke. Jadi ini kan udah dijelasin nih cara kerjanya. Ini biasanya dipakai di mana ya, Noval? Biasanya ini dipakai untuk game labirin. Ini umumnya untuk sekarang sih ya, umumnya digunakan di game-game labirin gitu. Nah, Tias sebelumnya tahu ini gak? Tahu film namanya The Maze Runner? Saya nggak tahu tuh. Apa tuh? Jadi film ini tuh keluaran tahun 2014. Jadi ada sekelompok remaja disimpan di antah berantah yang di sekelilingnya itu tembok. Nah, ternyata temboknya ini tuh labirin. Nah, kelompok remaja ini punya 2 orang yang dinamakan pelari. Jadi pelari ini setiap pagi akan masuk ke labirin, mengingat bagaimana labirin ini bentuknya bagaimana, lalu pas kembali dia akan membuat replika di si labirin ini. Jadi untuk menyelesaikan labirin ini, jadi butuh beberapa bulan, beberapa tahun gitulah. Nah, untuk dalam kasus labirin sendiri, jadi misal nih, Tias masuk labirin, kan pasti ada jalan ke kiri atau jalan ke kanan kan, atau jalan lurus misal. Berarti itu kan bisa disebut cabang ya. Iya. Misal kalau ke kiri, Tias nih pertama ke kiri. Nah, ke kiri atau ke sini ya? Ke kiri berarti kan. Iya. Kalau misal ke kiri nih, Tias ke kiri, tapi ternyata di kiri itu jalannya buntu. Nah, kan Tias gak mungkin kembali ke posisi awal dong. Pastinya ke persimpangan tadi. Baliknya ke persimpangan tadi kan. 3 arah tadi. Okay. Nah, barulah Tias nyoba misal ke kanan. Oh, ternyata di kanan juga buntu nih. Baliklah ke persimpangan lagi. Barulah ke tengah. Ternyata di tengah, oh ternyata ini nih jalannya. Di tengah ternyata masih ada cabang-cabang lain lagi. Nah, begitu seterusnya sampai pada akhirnya ketemulah solusi atau jalan keluar dari labirin ini. Gitu. Ini lumayan
lumayan bagus ya penjelasannya ya dari Nopal. Nah ini Pak, ini saya mau nanya nih, gimana nih? Ada saran nggak atau tips agar orang itu bisa mempelajari algoritma ini lebih jauh, lebih dalam juga? Kalau boleh jujur ya, sebetulnya saya sendiri itu baru belajar algoritma backtracking ini. Nah, saya menemukan satu channel yang memang membahas soal backtracking ini. Jadi beliau itu membuat 2 video, jadi ada part 1 sama part 2 dengan judul strategi algoritma metode backtracking. Nah, nama channelnya itu Rahman Indra Kesuma. Nah, kalian kalau mungkin tertarik dengan algoritma backtracking ini bisa kunjungi channel beliau, atau mungkin bisa juga nyari buku atau literatur yang bersumber kepada 3 tokoh yang tadi saya sebutkan, yang ada Baumert, terus tadi itu R.J. Walker sama Golang, karena mereka itu yang menjelaskan secara umumnya. Oke Pak, bagus sekali penjelasannya, dikasih juga tips dan sarannya biar orang tuh bisa lebih dalam mendalami ini. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa algoritma backtracking itu sama seperti algoritma brute force dan DFS, tapi ada perbedaan itu adalah di bagian ada pruning atau pemotongan cabang, benar kan? Betul. Pemotongan cabang gitu. Ya seperti itu aja sih sebenarnya perbedaannya itu. Oke Val, makasih udah jadi narasumber di episode kali ini. Sama-sama. Mungkin segitu aja ya untuk episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya di Cihoy Podcast. Ciao.